Oke, hari ini kelanjutan dari share firman Tuhan yang kemarin. Hari ini ya, kita bicara tentang apa yang saya dapat rema ya selama akhir tahun sampai tahun ini, dan hal-hal yang dibukakan untuk saya yang saya yakin itu juga menjadi pesan untuk semua kita di Givers. Oke. Jadi di sini ya, saya share dulu. Udah tadi ya. Ya, kemarin kita sudah membahas ya tentang mengenal Allah, keintiman, itu bagian 1 ya. Di bagian 1 mengenal Allah, keintiman. Nanti kita akan bahas visi giving sebagai persemaian yang baik dan gembala yang peduli. Itu untuk hari ini. Jadi mengenal Allah part 1 kemarin saya ingatkan kembali bahwa di Yohanes 17 ayat 3 ya, Yohanes 17 ayat 3 itu dituliskan bahwa inilah hidup inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kita giving ministry ke arah ini ya, bahwa kita mengenal Bapa dan mengenal Yesus itu menjadi pondasi dari apa yang akan kita lakukan sepanjang 2021 kegiatan-kegiatan kita. Kenapa harus Yohanes 17 ayat 3? Karena dari Daniel 11 ayat 32 ya, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa ketika kita berlaku fasik terhadap perjanjian ini, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian, orang-orang Israel ya, dalam Israel yang berlaku fasik terhadap perjanjian, terhadap kesepakatan mereka dengan Allah, dengan Tuhan, akan dibujuk sampai murtad dengan kata-kata licin ya. Jadi mereka ya, orang-orang percaya ya, orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan tapi tidak melakukan keintiman, hubungan intim dengan Bapa, dengan Yesus, tidak mau masuk ke dalam proses mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus, maka mereka akan menjadi orang-orang yang terarah berlaku fasik terhadap perjanjian ya. Perjanjian yang kemarin dibukakan kepada kita yaitu kalau dulu orang Israel itu ya, perjanjian mereka di Gunung Sinai yang Tuhan turunkan ya, hukum Taurat, aturan-aturan. Maka di kita yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru, Alkitab. Di situ perjanjian kita dengan Allah. Di situ kontrak orang-orang percaya dengan Allah Bapa ya. Jadi keintiman itu berbicara tentang pujian, penyembahan, doa, dan pembacaan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mencari pribadi Allah di Alkitab, meneliti Alkitab, membaca, dan apa yang kita dapatkan remanya dan kita kerjakan, gitu ya. Itu mereka yang seperti itu, itulah umat yang mengenal Allahnya dan akan tetap kuat, dan mereka akan bertindak. Kalau givers, apa yang menjadi tindakan kita nanti kita bahas di part 2 ini. Tapi mereka yang tidak melakukan keintiman, hubungan intim dengan Bapa ya, mau mengenal Allah, maka mereka itu akan gampang dibujuk, yang ujung-ujungnya mereka menjadi orang-orang yang mengatakan ya semua agama sama ya, dan mereka menjadi orang-orang yang gampang berpindah, dan mereka menjadi orang-orang yang gampang dibujuk untuk murtad. Oke. Di Yesaya 40 ayat 31 Tuhan juga ingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan ya, mereka mendapat kekuatan baru. Mereka sumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi keintiman itu adalah sumber kekuatan. Hubungan intim dengan Allah itu menjadi sumber kekuatan kita dan sumber inspirasi kita untuk melakukan hal-hal yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Ya,
Tuhan juga ingatkan kepada kita secara khusus kepada para pembimbing bahwa kerinduan untuk mengenal Allah itu bukan dibuat oleh manusia, bukan datang dari kita. Alkitab mencatat bahwa di Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27, kamu akan kuberikan hati yang baru. Jadi Tuhan yang berikan. Jadi sumber untuk haus, lapar untuk mengenal Tuhan itu bukan datang dari manusia dan bukan dibuat-buat, tapi itu memang Allah sendiri yang menaruhkan hati yang baru, kerinduan untuk mengenal Dia. Jadi kepada para pembimbing ketika melihat 3 ayat ini, di Yeremia 24 ayat 7 juga, di Yeremia 31 ayat 33 sampai 34, ketika melihat ketiga ayat ini, kita menyadarin bahwa untuk mengenal Allah itu inisiatif dari Allah sendiri, dari Bapa sendiri yang menaruhkan hati yang baru. Kalau bilang aku akan kuberikan hati yang baru di Yeskiel 36 ya, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bagi para pembimbing, maka apa doamu untuk anak-anakmu yang gampang lari ke sana kemari, yang tidak taat, yang liar? Bahkan untuk dirimu yang susah untuk mengikut Tuhan, maka mintalah kepada Tuhan hati yang baru. Mintalah kepada Tuhan rohnya untuk memimpin kita. Ya, ke anak-anak PA-mu apa yang harus kamu minta? Ternyata dari 3 ayat ini di Yeremia 24 ayat 7 juga yang bilang aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Aku akan memberi mereka, orang-orang Israel, suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Ya, jadi inisiatifnya dari Tuhan, sumbernya dari Bapa Sorgawi. Jadi kita untuk anak-anak rohani kita yang lari, yang juga tersesat, yang tidak tahu kemana, maka apa doa kita? Tuhan berikan mereka hati untuk mengenal Engkau. Tiap pagi, tiap saat ketika kamu mengingat mereka, ketika kamu terpikir tentang mereka, ketika kamu rindu tentang mereka, maka naikkanlah syafaat dan meminta penggenapan dari firman Tuhan yang 3 ini. Ya, di Yeskiel, di Yeremia, dan di Yeremia juga. Minta kepada Bapa, Tuhan berikan kepada anak-anak rohaniku, kepada teman-temanku yang dulu sangat bergairah mengenal Engkau, yang dulu sangat berapi-api melayani, sekarang mereka sudah suam. Berikan kepada mereka hati untuk mengenal Engkau, hati untuk mau intim dengan Engkau. Berikan Tuhan. Dan kepada dirimu dan diriku juga, kita juga sama-sama, kita juga meminta hal yang demikian. Kalau kau merasa kok aku jadi suam ya, kok aku jadi nggak sungguh-sungguh ya, kok aku jadi seakan-akan jadi seperti kayak orang duniawi gitu loh, orang-orang yang tidak ada bedanya seperti aku, orang-orang yang harusnya orang-orang percaya. Setelah aku tidak di kampus lagi, aku kok jadi beda ya. Maka datang kepada Tuhan dan biar kamu disegarkan dengan hati yang baru. Biar kamu disegarkan dengan apa ya? Dengan spirit yang baru. Ya, Yeremia 31 mengatakan yang saya bold ini, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Kembali inisiatifnya dari Tuhan. Kenapa saya bilang? Karena orang Israel sudah murtad. Orang Israel sudah menyembah Baal. Orang Israel sudah dalam posisi dihukum karena kedegilan tegar tengkuk mereka murtad dari Tuhan, mereka menyembah yang bukan Tuhan. Mereka tidak tahu lagi bagaimana kembali kepada Tuhan, sehingga Tuhan harus operasi orang Israel dan operasi hatinya, operasi keinginannya, membuat sesuatu kepada pribadi mereka, dan inisiatifnya dari Tuhan. Karena kita mengerti akan hal ini,
kita memahami akan hal ini. Hai engkau para pembimbing, engkau yang peduli kepada Indonesia, engkau yang peduli kepada jiwa-jiwa terhilang, naiklah, masuklah, naiklah ke gunungnya Tuhan, masuklah ke ruangan syafaat-Mu dan berdoalah akan hal ini. Tuhan, berikanlah kepada bangsa ini hati yang baru, pertobatan. Tuhan, berikanlah roh-Mu, Tuhan, berikanlah kepada anak-anak PA-Ku hati yang baru. Ya. Jadi mengenal keintiman itu, ya, keintiman itu menjadi hal yang menjadi fokusnya kita, ya, dasar kita bertindak. Makanya kita buat saat teduh bersama, mendorong semuanya untuk bersaat teduh kembali anak-anak Givers. Itu dasar kita untuk sepanjang tahun ini. Kita berharap selama hari demi hari sepanjang 2021 kita tidak bolong saat teduh bersama, dan rekan-rekan pun tidak datang dan pergi sesuka hatinya, walaupun karena ada alasan tertentu ya silahkan, tapi kalau karena kemalasan, maka lawanlah kemalasan itu, buat komitmen baru tidak akan bolong saat teduh bersama yang diadakan setiap jam 5. Ya. Minta sama Tuhan hati yang baru. Baru kita juga tadi ayat ini ya bicara tentang mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi kita juga belajar bahwa untuk mengenal Yesus Kristus, ternyata itu perintah juga dari Bapa. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa pekerjaan yang diinginkan oleh Bapa Sorgawi, di Yohanes 6 ayat 27-29, pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapa Sorgawi, pekerjaan yang menghasilkan roti hidup, ya, pekerjaan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang menghasilkan makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, adalah pekerjaan percaya kepada Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Kenapa ini menjadi pekerjaan? Saya waktu merenungkan ayat 29 ini, kenapa percaya itu menjadi satu pekerjaan ya? Ternyata ketika saya melihat kehidupan dari Paulus, proses kehidupan dari Paulus di Filipi 3 ayat 7-11, saya menemukan memang itu satu pekerjaan, satu proses. Ya, di mana dari satu titik dia menganggap bahwa sesuatu itu beruntung, apa keuntungan, sampai dia naik seperti naik ke puncak gunung dengan segala bayar harganya, dan dia berkata bahwa itu enggak keuntungan lagi, itu kerugian, bahkan sampah. Kenapa? Karena di puncak gunung ada proses di mana dia dari tidak mengenal Kristus sampai akhirnya mengenal dan akhirnya berusaha memperoleh Kristus. Tapi dia harus mengatakan, harus membuat prinsip baru di dalam kehidupannya bahwa hal-hal keuntungan bagi dia sebelumnya itu adalah kerugian. Saya baca yuk Filipi 3 ayat 7-11. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kata Paulus, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Karena mau mengenal Yesus Kristus. Itulah kalau bahasa saya kok saya tambahkan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, Yesus Kristus, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Semua keuntungan-keuntungan, mimpi-mimpi sebelum dia mengenal Kristus, kebanggaan-kebanggaan yang dibanggakan itu, ternyata dia sudah sampai pada titik menganggapnya sampah. Kalau sampah, tidak ada orang yang mau menyimpan sampah. Kalau sesuatu yang rugi, masih ada orang yang mau menyimpan. Tapi kalau sudah sampah, nggak ada orang yang mau menyimpan. Itu akan masuk ke dalam busuk. Supaya kenapa dia menganggap yang keuntung itu menjadi sampah? Supaya aku memperoleh Kristus. Jadi, pekerjaan yang Tuhan inginkan, yang dikehendaki oleh Allah Bapa adalah hendaklah kamu percaya kepada Dia, Yesus Kristus yang telah diutus Allah. Itu adalah proses pengenalan Kristus, menjadi serupa seperti Kristus, pengikut Kristus sejati.
Yesus katakan, jika kau mau mengikut aku, sangkal diri, pikul salib, baru ikut aku. Maka sangkal diri, pikul salib, ikut aku, itu proses yang dialami oleh Paulus. Itu proses yang kita bisa lihat dari kesaksian hidup Paulus. Itu jelas sekali. Di Filipi 3:7-11 jelas sekali. Ya. Karena dia menganggapnya sampah demi memperoleh Kristus, maka Paulus sekalipun mengalami berbagai-bagai tekanan, siksaan hanya untuk pekabaran Injil, karena dia ingin memperoleh Kristus, karena dia mau mentaati Yesus, dia mentaati amanat agung, maka semua penderitaan-penderitaan itu menjadi kemuliaan bagi seorang Paulus. Menjadi tujuan hidup bagi seorang Paulus. Agar dia bisa mengalami kebangkitan, ujung-ujungnya kebangkitan bersama dengan Yesus. Kita baca di ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Ini setelah keuntungan-keuntungan yang dulu dianggapnya sampah. Ternyata yang dia kehendaki itu adalah mengenal Yesus, kuasa kebangkitannya, semuanya tentang Kristus. Persekutuan dalam penderitaannya Yesus, di mana seorang Paulus menjadi serupa dengan Yesus, ya, dalam kematiannya, supaya seorang Paulus akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus sampai ke tahap itu. Maka dari situ saya menyadari bahwa benar, percaya kepada Yesus Kristus itu adalah satu pekerjaan yang kekal. Pekerjaan di bumi ini yang sangat-sangat penting. Kita bisa memperoleh jabatan sampai setinggi apapun dan dihormati orang, tapi kalau kita tidak percaya sama Kristus, di mata Allah kita tidak sedang mengerjakan yang utama. Pekerjaan yang utama bagi orang percaya adalah, pekerjaan yang utama bagi manusia adalah percaya kepada Yesus Kristus. Setelah kita percaya, maka kita akan melakukan seperti yang dilakukan Paulus, mengerjakan apa yang kita percayai, yaitu menjadi serupa dengan Kristus di dalam segala hal yang dialami oleh Yesus. Agar orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, mereka yang jauh, yang tersesat, terselamatkan dan mengalami keselamatan oleh karena kita memahami percaya yang benar kepada Kristus. Percaya yang sebenarnya, yaitu melaksanakan apa yang Yesus perintahkan. Salah satunya amanat agung, salah satunya menjadi saksi. Saya lanjutkan. Bagaimana Paulus bisa mencapai ke tahap itu? Ternyata rahasianya di Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, di Yudea, dan di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ternyata ini rahasia yang sangat-sangat besar, bahwa untuk bersaksi seperti yang dialami Paulus, kekuatannya bukanlah dari Paulus, tetapi kuasanya dari Roh Kudus. Ketika Paulus dibaptis oleh Roh Kudus, ketika Paulus mengalami ada Roh Kudus tinggal, dia menjadi bait kudus, maka Paulus sendiri di Galatia 5 ayat 25 mengatakan bahwa aku hidup oleh Roh, maka hidupku juga dipimpin oleh Roh. Itulah yang dia tuliskan kepada jemaat di Galatia. Dia sadar bahwa perkataan Kristus di Yohanes 3 ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dia sadar sekali akan hal ini, bahwa kehidupannya oleh roh. Roh Kuduslah yang berikan kuasa.
Kalau aku mau menjadi saksi dalam segala situasi apapun yang enak tidak enak, maka satu-satunya cara adalah dari pengalaman hidup Paulus, bahwa satu-satunya cara yang dia sampaikan menjadi tulisan kepada Galatia adalah hiduplah dipimpin oleh Roh. Karena kalau tidak hidup dipimpin oleh Roh, maka ayat 26-nya gila hormat, saling mendengki, buat masalah saja kerjanya. Ini yang kemarin saya sampaikan kepada teman-teman semua di pertemuan kita di ibadah minggu lalu. Ya. Kalau Tuhan bilang di Daniel 11 ayat 32 bahwa umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak, maka ketika seluruh givers melaksanakan pondasi keintiman ini, mengenal Bapa, mengenal Allah, mengenal Kristus, dan menjalani proses seperti prosesnya Paulus, ya. Ketika itu dan kita menjadi kuat dan akan bertindak, apa yang kita lakukan sebagai satu komunitas giving, ya, maka rema yang saya dapatkan, sesuatu yang berbicara di hati saya, ya, sesuatu yang berbicara di hati saya adalah tentang visi giving ministry. Saya diingatkan dengan kata persemaian. Visi giving ministry menjadi tempat persemaian bagi anak-anak Tuhan untuk menggali dan mengembangkan potensi baik secara profesional dan apostolik agar berbuah dan siap memberkati Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, dan bangsa-bangsa. Ini visi yang sangat besar. Bahwa giving ministry memastikan para givers itu menjadi berkat di setiap tempat. Giving ministry menjadi wadah yang Tuhan siapkan, ya, menjadi komunitas yang Tuhan siapkan, di mana orang-orang yang berada di sana dipastikan mempunyai kekuatan untuk memberkati Medan, Sumatera Utara, Indonesia, dan bangsa-bangsa, bicara suku-suku bangsa. Dan di mana secara fokus juga Tuhan membuat giving ministry ini dengan spesifikasinya adalah bahwa yang dikembangkan dari anak-anak yang bergabung di giving ministry, yang dipanggil Tuhan untuk disemai di giving ministry ini, adalah anak-anak yang akan dikembangkan sayapnya, sayap profesional dan sayap apostolik. Jadi bukan anak-anak yang khusus ke profesional, anak-anak yang khusus ke apostolik. Enggak, ini dua sayap. Ya, orang-orang yang bergerak di apostolik tapi profesional, mereka juga profesional tapi jiwanya apostolik. Ya. Jadi dia menjadi tempat persemaian untuk menghasilkan para givers yang siap memberkati Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, dan bangsa-bangsa, di mana kualitasnya adalah memiliki potensi baik secara profesional dan apostolik, memiliki potensi dan dikembangkan sudah memiliki kualitas yang baik. Itulah giving ministry. Itulah tempat persemaian ini. Waktu saya cari pengertian persemaian, tempat atau areal untuk kegiatan memproses benih anak-anak giving yang diinjili lah itu, ya, benih atau bahan lain dari tanaman, menjadi bibit atau semai yang siap ditanam di lapangan. Di mana lapangan itu? Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, dan bangsa-bangsa. Ya, itu proses. Jadi giving ministry ini adalah tempat semua givers diproses.
Kegiatan di persemaian merupakan kegiatan awal di lapangan, ya, dari kegiatan penanaman. Karena itu sangat penting dan merupakan kunci pertama di dalam upaya mencapai keberhasilan penanaman. Jadi betapa ketika Tuhan membentuk giving ministry ini, betapa ini menjadi kunci utama dan merupakan hal yang penting. Bagaimana proses Indonesia terselamatkan kalau kita mau katakan sampai ke sana. Karena ada Tuhan sampaikan Indonesia dan bangsa-bangsa. Ribuan, puluhan ribu anak-anak givers yang dilayani. Jadi hal yang disampaikan ke saya remanya adalah persemaian. Apa itu? Jadilah tempat persemaian yang baik. Persemaian yang benar-benar berkualitas. Ya. Jadi giving ministry, tempat persemaian disemai untuk Indonesia, untuk bangsa-bangsa. Ya. Para givers yang disemai. Para givers itulah benih-benihnya yang dirawat dengan benar, diberikan pupuk dengan benar, ya. Dalam ruangan yang terlindungi, dipastikan pertumbuhannya baik, maka dia ketika ditanam di lapangan, maka ketika menghadapi badai, menghadapi panas terik yang luar biasa, dia sudah kuat. Oleh karena modal yang didapatnya di giving ministry di tempat persemaian. Jadi yang harus ada di giving waktu saya merenungkan apa? Ruangan yang terlindungi. Ya, benih harus terlindungi awal-awal pertumbuhan anak-anak Tuhan. Apa itu? Doa, pujian, penyembahan. Ini menjadi satu tudung rohani yang kuat. Para pembimbing harus ada doa yang terus dinaikkan di giving ini. Ya, para pembimbing harus menjadikan gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan. Karena kamu yang merawat anak-anak rohanimu. Doa menjadi gaya. Jadi jangan bangga punya anak PA tapi nggak mempunyai jam doa. Maka seperti tempat persemaian yang tidak mempunyai tudung dan sinar matahari masuk dengan besarnya sehingga layu. Nggak kuat. Sebelum ditanam sudah layu imannya. Kenapa? Karena pembimbingnya, ya, karena pemimpinnya, karena orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawatnya selama disemai, itu bukanlah orang-orang yang mengandalkan doa, pujian, penyembahan, tidak menjadikan doa, pujian, penyembahan menjadi gaya hidupnya untuk mengcover anak-anak rohaninya. Maka yang harus ada di giving kembali, dibudayakan kembali, ini para pembimbing. Kadang bukan karena anak-anakmu tidak haus, tapi memang karena dia tidak tercover. Ya. Baru yang kedua, para pekerja yang berkualitas, pembimbing dan pemurid. Ini juga menjadi penting. Para pembimbing, pemurid, leader, atau siapapun yang berani mengambil tanggung jawab untuk membimbing, ya, itu harus memastikan di dalam dirinya kerinduan untuk mengupgrade diri. Tidak cepat puas. Ketika dia masuk dalam ruang-ruang Maha Kudus, di ruang untuk mengenal Allah, hal-hal yang baru yang dia dapatkan, dia konfirmasi, dia cari, dia klarifikasi lah maksudnya di Alkitab. Hal-hal yang dia dapat di ruang doa, dia cari, dia sesuaikan di Alkitab, dia cari lagi, dia selidiki, dan itu menjadi hal-hal yang segar, yang menjadi hal-hal yang profetik untuk disampaikan kepada anak-anak rohaninya. Menjadi makan yang segar gitu loh. Para pekerja yang berkualitas, waktu saya renungkan sini apa itu? Sebenarnya bukan dia keren banget, ya apa ya, pintar, bukan.
kualitasnya itu para pekerja yang memang pingin hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dia tidak perlu membandingkan dirinya sama pembimbing yang lain, bukan itu. Tapi dia membandingkan dirinya dengan dirinya sehari sebelum. Apakah aku udah lebih baik dari yang kemarin? Apakah pengenalanku akan Tuhan sudah bertambah dari yang kemarin? Apakah pengetahuanku akan kemuliaan Tuhan, kebenaran firman Tuhan sudah bertambah dari kemarin? Jadi bukan pembimbing yang stagnan, yang berhenti bertumbuh. Bukan. Karena kalau kamu berhenti bertumbuh, pada saat itu anak-anakmu pun kelaparan. Mereka bosan dengan makanannya. Ya, harus ada di giving ini. Baru pengajaran yang sehat, makanan rohani yang sehat. Ya. Sudah saya terangkan sedikit yang di atas tadi. Ya, cari. Harus ada makanan yang sehat di giving. Dan sejauh yang saya perhatikan, ya, pengajaran-pengajaran yang ada di giving itu pengajaran-pengajaran yang sering saya lihat belum dibukakan di tempat lain. Hal-hal yang bisa dibilang original. Tuhan bukakan kepada kita. Setelah beberapa lama dibukakan kepada kita, baru terbukakan di tempat lain. Ya. Itu anugerah. Para pemimpin serius untuk menggali terus, ya. Tapi sering yang saya lihat kecenderungan itu adalah memang selalu berlaku di mana saja, ya. Rumput tetangga lebih segar terlihat dari taman sendiri. Nah, itu rumput tetangga, ya. Sehingga kurang menghargai apa yang disampaikan, kurang menggali lebih dalam lagi, mencari tahu lebih dalam lagi apa yang disampaikan. Tapi kalau dari tetangga, dari komunitas lain, cepat dan wah gitu loh. Saya sering ngelihat adik-adik begitu, saya tertawa saja. Ya. Jadi pengajaran yang sehat, makanan rohani yang sehat, ya, itu harus ada di giving, dan selama ini itu sudah ada, hanya sering kurang dihargai, kurang dimakan, kurang diserap. Kalau di pertanian itu katanya ada begini. Saya baru belajar sini pertanian. Kalau pH tanahnya 5 atau asam, tanah ya, keasaman tanah itu tinggi, misalnya keasamannya 5, maka sebanyak apapun pupuk yang dikasih, tanaman nggak bisa menyerap. Mau banyak apapun pupuk yang dikasih, tanaman nggak akan bisa menyerap pupuk-pupuk yang dikasih itu. Karenanya komunitas tempat tanaman itu ditanam harus dipastikan sesuai dengan apa yang tepat untuk tanaman itu bisa menyerap. Kalau dalam hal ini pH-nya itu, keasaman itu harus 6,5 atau 7. 6,5 udah bagus lah. Itu semua sudah bisa unsur-unsur diserap, dan tumbuhan itu akan tumbuh dan menghasilkan buah yang maksimal. Maksimal bahasanya, maksimal. Bahkan kuat terhadap serangan hama. Karena makanannya banyak, sehingga kalau kita bilang kalau manusia ototnya ya, tapi kalau tanaman ini batang-batangnya ya, tubuhnya itu kuat terhadap serangan hama. Itu saya banyak hari ini belajar dari YouTube tentang bagaimana pertanian yang baik. Ya. Hal yang sama, bagaimana membuat makanan yang sehat yang ada di giving ini bisa diserap. Ternyata kondisinya harus pas. Gimana cara menciptakan kondisi? Ternyata itu
doa, pujian, penyembahan, ya, harus menjadi gaya hidup dari seorang pembimbing. Doa, pujian, penyembahan, pembacaan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu ternyata semacam kayak perenungan saya ini ya, semacam membuat satu atmosfer atau satu kondisi tanah yang baik bagi benih untuk bertumbuh. Dalam hal ini anak-anak rohanimu. Anak-anak rohanimu jadi nyaman sekali menyerap segala pengajaran-pengajaran, pengenalan akan Tuhan yang kau sampaikan kepada mereka ketika engkau intens mendoakan mereka, ketika engkau intens membawa mereka ke hadapan mezbahnya Tuhan dan memohon agar hati mereka dijamah, dilembutkan. Ketika engkau membangun atmosfer di pemuritanmu menjadi atmosfer, ya bahasanya kita bilanglah atmosfer surgawi lah ya. Itu kuncinya. Tapi kalau pembimbing jam-jam doanya Senin Kamis, dan ketika anak-anak PA-nya pergi dan dia bilang dia bukan anak PA yang ditetapkan untuk visi yang besar, biarkanlah. Maka ada yang salah dengan pembimbing ini. Nanti di poin ketiga. Ada perlu pertobatan. Oke? Apa yang harus ada di giving? Keteladanan, kesaksian hidup. Kembali. Saya fokusnya ke para pembimbing. Kembali. Para pembimbing harus memiliki keteladanan, kesaksian hidup. Paulus memiliki kesaksian hidup yang luar biasa. Gak salah kalau kita belajar dari pribadi Paulus. Ya, kesaksian hidup. Untuk Injil, harga yang dia bayar luar biasa. Tapi itu pun dia katakan nggak seberapa yang dibandingkan kemuliaan yang Tuhan sediakan gitu loh. Nggak seberapa gitu loh. Jadi harga yang dia sampaikan tuh dia bilang nggak seberapa ini katanya dibandingkan dengan apa yang akan dia dapatkan. Jadi keteladanan, kesaksian hidup, ya, karakter yang diubahkan. Kembali konsentrasinya saya bicara ke para pembimbing, para leader. Ini harus ada. Ini harus tercipta, ini harus hadir. Karena para benih, para anak givers yang disemai, mereka harus ngelihat gimana sih teladan itu, gimana sih cara hidup yang benar itu. Dan mereka dapatin dari pembimbing mereka, gimana sih kesaksian hidup yang benar itu. Mereka harus ngelihat cara hidup dari para pembimbingnya. Baru yang kelima, hasil perenungan saya pengayoman, penundukan diri. Ini bungkusnya. Sulit seseorang kalau nggak ada penundukan diri. Kalau di ketentaraan ini kuat sekali nih. Kuat sekali. Ya, penundukan diri. Tidak hanya pembimbing, anak-anak rohani harus diajari. Ya. Harus submit, harus memiliki hati yang sekalipun dibentuk dengan keras, ya, nggak lari, tapi dia tahu bahwa pembimbingnya mengasihinya. Komunitasnya menjadi tempat dia untuk dibentuk sekalipun keras, itu untuk dirinya. Tapi semua ini bisa terjadi memang ruangan itu harus terlindungi. Ada cover rohani yang tercipta oleh karena gaya dari leader, dari pembimbing, dari pemurid, ya, dari senior-senior rohani, itu gaya hidupnya itu penuh dengan doa, pujian, penyembahan. Bukan ungut-ungut, bukan sungut-sungut, atau bahkan
memilih untuk keluar. Itu baru gembala yang peduli, ini yang terakhir ya. Ini sebenarnya bagian yang harus ada di giving, cuman saya pisahkan. Dari Matius 18 ayat 12 sampai 14. Ya. Saya bacakan, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraan atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Kalau kita melayani Bapa, kalau kita melayani Bapa dan ingin menyenangkan Bapa, maka apa kehendak Bapa itu menjadi kehendak kita. Apa kerinduan Bapa itu harus kita penuhi, itu menjadi kerinduan kita juga, dan kita harus fokus kepada Bapa. Saat ini dibongkar Bapa, dibongkar Kristus, apa yang menjadi kehendak Bapa Sorgawi terhadap anak-anak murid yang Tuhan berikan kepada kita, domba-domba yang harus kita gembalakan sebagai tugas kita sebagai pengembala, karena pemilik domba adalah Bapa. Kita hanya pekerja untuk mengembalakan. Nah, pemilik yaitu Bapa itu tidak menghendaki satu pun hilang. Apakah kita sehati dengan Bapa? Apakah kita satu pemikiran dengan Bapa? Ini yang menjadi pertanyaan. Atau kita gampang ketika anak-anak PA datang kita cari yang baru, anak PA yang datang baru cari yang baru. Saya mengalami pertobatan ini waktu saya ada di akhir tahun, waktu saya ada di rumah sakit. Satu kali di dalam proses antara saya harus pulang atau saya menetap di bumi ini, ya, di tengah-tengah situasi itu seorang hamba Tuhan, waktu saya lagi pusingnya saya kan, saya dengar khotbah, hidup khotbah itu kan, hidup dari handphone. Saya dengar khotbah dan dia bilang begini, simpelnya gini, kalau kamu dipanggil Tuhan, pas pula kalimatnya itu kan pada saat situasi saya yang sudah gak enak itu, kalau kamu dipanggil Tuhan, adakah legasi yang kamu tinggalkan? Gitu. Apa yang sudah kamu perbuat, yang akan kamu tinggalkan, yang menjadi sesuatu yang berharga bagi generasi berikutnya, yang dipakai, yang menjadi kekuatan untuk alat atau yang membantu untuk mempersiapkan penyambutan kedatangan Kristus, gitulah. Proses itu. Kalau Paulus, Petrus, dia kan banyak menyiapkan itu kan, yang kita pakai sampai saat ini. Kalau dirimu apa gitu? Itu dia khotbah di mimbar seakan-akan ke saya. Nah, pada saat itu di pikiran saya muncul seperti video. Dari semua apa yang saya lakukan, ya, dari sejak saya lahir baru, pemuritan atau hal-hal yang dulu saya banggakan, sampai pada saat saya di rumah sakit, saya temukan bahwa tidak ada satupun. Dulu enteng aja saya kalau khotbah bilang, mati ya keuntungan, hidup bagi Kristus. Kalau mati udah ada percaya Kristus kok, apa susahnya. Tapi pada titik itu, ketika di otak saya itu seperti video yang diputar,
pemikiran saya bahwa tidak ada sesuatu, anak-anak PA juga bukanlah sesuatu yang kuat, yang tidak bertahan, bukanlah orang-orang yang tough, ya, gampang terombang-ambing, baru hal-hal yang dikerjakan pun nanggung semuanya, tidak terbentuk menjadi satu kesaksian yang kuat, ya. Semua yang dikerjakan oleh tangan saya. Pada saat itu saya akhirnya bermohon begini, aduh Tuhan, kalau kayak gini janganlah dulu saya dipanggil, ya, janganlah dulu saya dipanggil, kayaknya malu saya menghadap Engkau. Karena apa? Karena memang situasi yang pada saat itu yang saya alami, tidak ada satupun yang bisa dibanggakan. Pada titik itu saya sampai pada kesimpulan tidak ada satupun yang bisa dibanggakan. Mungkin orang-orang melihat, rohani kali Pak John, udah ini dibuat giving sudah besar, ini semua bisa. Tapi pada titik itu, ketika Tuhan bukakan di pikiran saya, nggak ada satupun keberhasilannya. Saya langsung mohon, aduh Tuhan, berilah saya waktu lagi. Detik itu kesegaran baru muncul, semangat baru muncul, dan seperti hidup baru. Satu hal yang Tuhan ingatkan, kata-kata tadi itu sering kali saya ucapkan. Kalau anak-anak rohani tidak datang lagi, saya akan bilang mungkin dia tidak terpanggil. Udah, urusan dia lah itu. Kalau dia tidak haus, tidak ada dorongan dari saya bilang, ya udah aja, kalau dia memang haus, dia datang. Ternyata di situasi itu salah benar. Salah sekali itu di hadapan Tuhan. Itu bukan ciri gembala. Yang haus saja yang ikut. Enggak, itu enggak ciri gembala ternyata. Karena kita harus mencari. Kalau dia belum haus, tetap kita ingatkan. Kita cari, dan kita cari. Kita call, kita hubungi, kita WA. Gitu loh. Itu Shalom, apakah suara saya masih terdengar? Tadi keluar soalnya. Oke, sebentar ya. Saya coba lagi. Nah, suaranya sudah jelas ya. Oke. Jadi waktu sampai di cek. Sorry. Ya.
Jadi kenapa dia ada ini? 99 itu ditempatkan di pegunungan karena ada dinding yang tidak terjagai, jadi bisa yang harusnya menjaga di sisi dinding itu, itulah yang pergi. Itu pengertian yang saya dapat. Itulah yang pergi untuk mencari yang terhilang itu, sedangkan yang lain tetap menjaga. Artinya bagi kita tetap yang 99 ini diamankan. Diamankan, tapi kelompok itu peduli kepada yang terhilang. Mencarinya. Dan sering sekali kita kalau dalam kelompok PA, ada 10 anak PA, 1 tidak pernah datang lagi. Waktu yang 1 itu datang karena kita WA, padahal yang 9 ini setia gitu loh. Waktu yang 1 itu datang, karena kita PA, karena kita hubungin, maka kita sering menceritakan ke saudara PA kita yang lain, mengatakan gini, ih si Anu itu datang loh. Wah, padahal aku PA suka cita kali aku karena si Anu itu datang. Dia tidak menceritakan yang 9, yang setia datang, tapi yang 1 itu yang dia ceritakan di minggu itu, datang dia loh. Itu loh. Itu pengertian saya dapat di ayat 13 ini. Sesungguhnya jika ia berkegemikan bahwa ada satu anak dalam pemuritan yang menjadi topik pembicaraan saya ke teman-teman PA saya, saudara PA saya adalah si anak yang datang itu, bagaimana proses dia datang, sukacitanya itu. Jadi gambaran yang ayat 13 ini saya bisa rasakan itu. Jadi ayat 14 ini yang menjadi fokusnya kita, bahwa mari kita seperti Bapa kita yang kita layani, Bapa kita yang kita sembah, bahwa tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya ini hilang. Tapi kita kejar, apalagi sekarang zamannya online, Facebook, semuanya bisa terlacak. Yang sangat ini ya, ada teman-teman selama beberapa waktu ini, coba saya buka ayatnya, ada di Alkitab ya, di Yeremia ya. Kita sering sekali 1-2 kali WA kita tidak dijawab, kita merasa harga diri kita terganggu dan kita tidak mau lagi WA. Ini saya ulangin lagi. Nih. Teman-teman bisa lihatkah? Oh, belum ya, belum saya share. Ini satu cerita Yeremia. Ya, saya baca ya. Ini saya bingung, saya baca Yeremia 25 ini berulang-ulang. Ternyata Tuhan hanya menyampaikan kata 23 tahun lamanya. Hanya menyampaikan itu ke saya. Iya Tuhan ya. Jadi nih, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepadaku dan terus menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Apakah Yeremia stop? Tidak, dia tetap mengucapkannya. Dan firman Tuhan dan orang-orang yang disampaikannya cuek. Pada saat itu pertanyaan ke saya dan saya sampaikan ke beberapa leader. Berapa lama kamu menghubungi anak rohanimu sehingga ada beberapa mengatakan ya enggak tuh, ya udahlah Bang, ngapain lagi gitu. Saya ditegur dengan kata-kata ini.
Yeremia mengembalakan orang Israel, di mana orang Israel itu tak mau mendengarkannya. Gak mau. Pernah satu kali di Yeremia 20, ya, ayat 9. Ini yang maunya ada sama kita. Saya berdoa, Tuhan adalah ini sama kami. Tapi apabila aku berpikir Yeremia, karena dia kan di ayat bahwa aku telah, ini ayat B-nya, aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olok aku. Karena apa? Karena firman Tuhan yang disampaikannya jadi bahan olok-olok dia. Ya. Di ayat 9. Ini saya doakan ada pada saya. Semoga. Saya berdoa, Tuhan adalah ini pada saya gitu loh. Di ayat 9 ini disampaikan begini. Tetapi apabila aku, Yeremia berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan lagi dan tidak mau mengucapkan firman-Nya lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku nggak sanggup. Akhirnya aku katakan juga, ya lebih baiklah dicemooh daripada api itu membakarku gitu loh kan. Doa saya begini, bisa nggak kami mendapatkan ya Tuhan ketika kami berhenti menghubungi anak-anak rohani kami, ada api dalam diri kami yang mendorong kami hubungi dia, kalau nggak kudoltuk kau. Nah, gitulah ceritanya. Hubungi dia, kok nggak kudoltuk kau, nggak bisa kau tidur sebelum 1 WA ke anak PA-mu. Maunya ada kayak gitu ya. Tapi kalau ya begitulah. Doanya begitu, Tuhan. Kalau pada satu saat aku mencapai pemikiran bahwa ya udahlah Tuhan, mungkin dia ditetapkan untuk binasa, biarlah dia binasa. Aku cari yang baru, yang mau dirawat aja lah yang dirawat Tuhan. Capek kali aku dibuatnya Tuhan. Habis energiku jadi nggak aku perhatikan yang lain. Terjadilah sesuai dengan kehendakmu untuk jiwanya. Kau pemilik jiwanya. Aku fokus sama yang ini aja. Doanya seperti rohani. Tapi waktu saya masa-masa hidup dan mati, di situ dibilang, sesat kau John. Nggak kayak gitu hati gembala katanya. Kau nggak punya hak menetapkan siapa binasa atau tidak. Nah saya kan suka kali gitu dulu. Kalau udah ada anak-anak yang bandal udah mau binasanya itu, susah kali tadi pikirnya itu. Masih banyak, waktu kita sempit. Kerjakan yang mau dirawat aja dirawat. Ternyata yang mau dirawat pun, ini ya pengertian yang saya dapat. Semua anak-anak rohani saya pakai kata semua lah kali ya. Gue salah sebagian lah ya, sebagian besar. Yang saya berpikir dia kuat, saya sama istri berpikir dia kuat, setia selama kuliah. Ya. Ternyata setelah lulus, KO. KO. TKO dia di dunia real. Sekali bogem, nggak kelihatan lagi. Dibogem sama dolar. Pergaulannya pun udah pergaulannya, ceritanya pun sudah cerita, Kenapa dia bisa begitu? Karena dia nggak ngelihat sisi saya yang memperjuangkan. Dia tidak ngelihat nilai perjuangan pada saya untuk memperjuangkan yang tersesat. Gitu. Sehingga dia ngerasa bahwa aku ngikut Tuhan karena aku gitu loh. Dia tidak ngelihat sisi perjuangan seorang pembimbing yang berjuang untuk mencari yang terhilang. Para pembimbing, kalau engkau fokus mencari yang terhilang dan dilihat oleh anak-anak rohanimu, camkanlah ini ya, itu menjadi pupuk yang luar biasa bagusnya untuk anak-anak rohani. Karena dia melihatmu bagaimana menghargai jiwa. Anak-anak rohani saya kayaknya nggak ngelihat itu.
Saya bertobat di situ. Jadi 20 hari, 21 hari berada di kamar yang cukup besar memang, tapi posisi hidup dan mati, apa ya, saya sampai pada kesimpulan, banyak kali konsepmu yang salah, John, tentang pemuridan. Nggak kayak gitu. Kamu nggak tanamkan nilai perjuangan, memperjuangkan jiwa. Jadi satu jiwa itu berharga luar biasa. Jadi kalau ada pembimbing gampang berpikir tentang anak rohaninya, biarlah hilang, yang penting masih ada 10, kamu sesat. Kalau pengertian saya bilang, kamu sesat dalam konsep. Nggak kayak gitu pikiran Tuhan. Satu pun kejar tanpa mengabaikan yang lain. Carilah hikmatnya, bangun mesbah di Tuhan, pada Tuhan, dan jangan pernah gini, semua yang pernah datang padamu, peganglah itu. Sampai Tuhan ambil kau, kalau itu berantakan, ya udah. Saya pikir gini, Yudas saja selama ada Tuhan di sana tetap dalam kawanan, nggak lari-lari. Tapi ketika Tuhan naik ke salib, dia lari. Saya berpikir gini, kalau saya udah dipanggil Tuhan baru dia lari, ya udah gimana lagi saya mau mengejarnya, saya atau sudah menghadap Tuhan. Tapi selagi saya bernapas, saya harus kejar. Saya harus pastikan dia dalam kawanan. Itu hati gembala. Itu yang mau saya sampaikan di poin ketiga. Jadi, apa Bang? Di situasi online ini, sulit memang kita mencari jiwa baru. Tapi kepada rekan-rekan kita yang pernah kita muridkan, sepertinya tidak perlu memperkenalkan dirimu kepada dia, kan? Saya, John, masih ingat nggak dengan John? Pasti dia malu sendiri. Hubunginlah lagi. Kejarlah lagi. Biarlah dia membawa teman-temannya. Mari para pembimbing, kejar lagi. Kalau kau punya 20 dulu, kejar 20-nya itu. Banyak kali Bang, kenapa kemarin mau ngambil 20? Kejar lagi, kembangkan kapasitasmu, dan jangan menyerah. Sama-sama kita. Karena saya juga yang mengatakan ini dalam posisi pertobatannya. Bukan berarti saya sudah menyelesaikannya ya. Saya juga posisi pertobatan. Jadi ini rema yang kuat yang saya berdoa kepada Tuhan agar kita akhirnya bisa sampai kepada titik Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini. Ya. Ketika kita berbuah banyak, dengan demikian kita adalah murid-murid Tuhan. Berbuah dalam hal buah roh terpancar keluar dan jiwa-jiwa. Jadi ayat 2 sampai ayat 7 ini di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini sebenarnya ini berbicara tentang keintimannya. Tinggal dalam Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kalau ada celah dikit aja antara ranting sama batang, pokok, celah dikit aja 0,01 mm itu udah nggak mengalir makanan, pasti kering. Jadi jangan sampai ada celah antara kita dengan Tuhan. Apakah itu dosa? Jangan sampai ada celah. Karena yang membuat kita mempunyai celah itu dosa. Ya. Selalu kita mau dikoreksi oleh Tuhan, dan kita yakini bahwa kita menempel kepada Tuhan bukan oleh karena perbuatan kita juga, tapi oleh karena darah Yesus. Itu yang membuat kita menempel. Itu yang mengikat kita, itu membuat kita berani bersatu dengan masuk ke ruangan Maha Kudus. Darah Yesus itu anugerah sekali bagi kita. Oleh darah Yesuslah kita bisa mendapatkan makanan yang banyak sekali untuk berbuah dari pokok anggur. Itu aja yang mau saya sampaikan kepada rekan-rekan, ya. Keintiman, silakan lihat video YouTube-nya yang kemarin. Hari ini kita berbicara persemaian yang baik. Ya, kalau masalah pengajaran di giving luar biasa apa yang disampaikan oleh Bang Nelson, banyak hal-hal yang disampaikan sebenarnya belum ada di pemikiran konsepnya di
hamba-hamba Tuhan yang lain sebenarnya, hal-hal yang baru. Tapi seperti tadi, anak-anak giving ini senang dengan rumput tetangga. Ternyata itu budaya juga itu ya, bertobat. Ya, pelajarin aja apa yang ada di giving, ya. Makanannya bagus, oke. Hal-hal yang bagus yang membuatmu bertumbuh dengan baik. Oke, para pembimbing, mari sama-sama kita ditegur pada hari ini. Mari kita menjadi gembala yang baik untuk anak-anak rohani kita, membawa anak-anak rohani kita bisa melihat keteladanan kita, dan itu cukup kuat untuk membuat mereka sampai ke suku-suku bangsa. Ya, karena tujuan akhirnya itu bangsa-bangsa. Ya, jangan sampai mereka stop di tengah jalan. Ya, mereka berpikir tentang suku-suku bangsa sekalipun mereka ada di kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor swasta, tapi hati mereka suku-suku bangsa sehingga mereka mensupport terus pekerjaan amanat agung itu. Itu yang kita harapkan, dan itu harus ada pada semua anak-anak yang disemai di giving ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.